Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seru. Bercerita tentang seorang suami yang baru mengetahui kalau istrinya ternyata seorang pembunuh bayaran setelah 7 tahun menikah. Baiklah, semoga cara saya bercerita dapat menghibur kalian semuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. I love you. Kisah berfokus pada seorang wanita yang bernama Emma yang sedang menjalankan tugas dari seorang pria di panggilan telepon. Setelah menjalankan tugas di Buenos Aires, Argentina, Emma menghapus penyamaran dan kembali pada penampilan aslinya. Setibanya di rumah, Emma disambut oleh kedua anaknya. Pada suaminya Deb, Emma mengaku jika dia baru saja kembali dari Nebraska melakukan perjalanan domestik sebagai manajer perusahaan tempatnya bekerja. Padahal dia baru saja pulang dari luar negeri. Emma juga lupa kalau hari itu adalah anniversary 7 tahun pernikahan mereka. Dan hal itu cukup membuatnya merasa bersalah. Keesokan paginya saat Emma menyiapkan sarapan bagi keluarga kecilnya, tiba-tiba Raj, orang yang selalu mengatur pekerjaan untuknya, mengabarkan jika klien puas atas pekerjaan Emma di Buenos Aires. Dan mereka telah menerima bayaran untuk pekerjaan tersebut. Raj memperingatkan Emma untuk tak terlalu mencolok sebab fotonya kembali muncul di list buronan situs gelap dan beruntung Raj telah menghapus pesan sayembara tersebut. Raj kemudian memberikan tugas baru, namun Emma menolak karena dirinya baru saja tiba di rumah. Raj terus memaksa karena klien ingin tugas itu dilakukan oleh orang terbaik. Bahkan mereka menawarkan bayaran yang besar dan uang itu cukup untuk melindungi Emma dari kejaran Sofren yang diketahui ada kelompok yang membuat sayembara pada situs gelap tersebut. Malamnya Deb mengajak Emma liburan untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Tapi Emma menolak karena takut mengecewakan keluarganya karena setiap kali berjanji dia selalu menggagalkannya. Tak kehabisan ide, Deb kemudian memberikan sebuah pakaian suster untuk digunakan istrinya sebagai fantasi hubungan suami istri mereka. Tapi Emma punya rencana lain. Dia mengajak Deb untuk bertemu besok malam di sebuah bar dan seolah-olah menjadi orang lain dengan nama samaran. Mereka akan pura-pura baru bertemu dan akan menyewa sebuah kamar hotel yang mewah di sana. Pagi harinya Emma menceritakan rencana tersebut kepada Kelly dan meminta adik Deb itu untuk menjaga anak-anak mereka. Singkat cerita, malam harinya Emma lebih dulu tiba di Royal Grand, sebuah hotel mewah tempat janji kencan bersama Deb. Sementara itu di tempat lain, Deb terjebak kemacetan dan saat ingin memberi kabar pada Emma, sinyal pun hilang. Di bar, Emma dihampiri seorang playboy tua yang dari tadi memperhatikannya dan mencoba merayu Emma hingga mengajaknya kenalan. Alice Overby. Emma yang tak mau meladeni akhirnya berbohong jika dia adalah Alice Overby, seorang pekerja bidang keuangan sebuah perusahaan. Pria yang bernama Bob itu malah terus mendekatinya hingga tiba-tiba Deb yang telat akhirnya tiba di sana. Menyadari Emma tak terlalu merespon pria tua seperti dirinya dan malah terus memandangi pria di pojok bar yang baru saja tiba, akhirnya Bob pun pamit untuk pergi sejenak. Deb kemudian menghampiri dan pura-pura kenalan dengan nama samarannya adalah Jack Dawson dan Emma adalah Alice Overby. Jack Dawson. Alice Overby. Jack Dawson. Ketika Dawson alias Deb memesan minuman, tiba-tiba Bob kembali menghampiri dan mengatakan dia baru memenangkan kontrak besar. Dan untuk itulah dia mentraktir Alice dan Jack untuk merayakan pencapaian tersebut. That's all right with you, Jack? Oh, salute. I've just had some very nice news about work and I'm in the mood to celebrate. Setelah minum-minum, Bob kemudian memberikan nomor kamarnya. Barangkali mereka ingin lanjut berpesta bersama. 511 is the sweet number if anyone's itching for a nightcap once they... Singkat cerita, setibanya di kamar, Emma memutar lagu dan menyuruh menunggunya di ranjang. Sementara Emma ingin bersih-bersih dulu di kamar mandi. Namun tampaknya Emma sengaja mengulur waktu hingga Deb pun tertidur. Emma menuliskan pesan di secari kertas kemudian pergi meninggalkannya.
Sembari melihat stopwatch di handphone miliknya, ternyata Emma mengunjungi kamarnya Bob. Bob ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang baru saja menghabisi seorang diplomat. Dia merasa beruntung saat tak sengaja melihat pembunuh bayaran paling dicari, Anna Peller, berada di hadapannya. Setelah memastikan dia tak salah sasaran, makanya tadi Bob memberikan nomor kamarnya. Namun bukannya berniat membunuh Anna dan mengambil bayaran dari Sovereign, Bob malah bingung kenapa Anna keluar dari sindikat pembunuh bayaran terkemuka tersebut. Bahkan Sovereign hanya ingin Anna ditangkap tapi tak boleh dibunuh. Di sini diketahui ternyata Emma adalah seorang pembunuh bayaran dengan nama asli Anna Peller yang dulu bekerja untuk sindikat pembunuh bayaran bernama Sovereign. Namun untuk alasan yang belum diketahui, Anna melarikan diri dan mengganti identitasnya sehingga pimpinan sindikat Sovereign yang bernama Gwen Carver memburu dirinya. Dengan bagi hasil 60% untuk Bob dan 40% bagi Emma, Bob mengajak Emma bekerja sama karena dia juga bukanlah pembunuh bayaran dari sindikat manapun dan hanya bekerja untuk bayaran tertinggi. Jika Emma menolak, maka dia akan menghubungi Sovereign dan menerima imbalan atas dirinya. Jelas saja Emma menolak dan mengatakan jika dia telah punya perantara dan tak berniat bekerja sama dengan Bob. Selain itu juga, minuman yang Bob minum di bar tadi telah Emma racuni dan dalam hitungan menit Bob akan berpindah alam. Right about. Oh, Bob. Saat akan mengambil senjata Bob, Deb yang telah bangun menelpon dan menanyakan keberadaan Emma. Hey, babe. Hi. Namun tiba-tiba Bob yang belum tewas dan hanya buta akibat racun tersebut menembakinya. Setelah menutup telepon dari Deb, Emma dengan mudah langsung menghabisi Bob. Selesai dengan urusannya, Emma kembali ke kamar dan melanjutkan aksi brutal sesungguhnya yang sempat tertunda bersama Deb. Setibanya di rumah keesokan harinya, ketika berkumpul bersama Deb dan anak-anak, Emma terlihat serius mengirimkan pesan pada Raj, memberitahu apa yang terjadi semalam, bahkan mengabaikan Deb yang beberapa kali bertanya padanya. Tak lama kemudian Raj menelpon dan hal itu semakin membuat Deb bertanya-tanya apa yang sedang disembunyikan Emma. Raj lagi-lagi mengatakan agar Emma tak terlalu mencolok sebab kejadian ini akan menjadi berita dan Gwen Carver pasti akan segera tahu keberadaan Emma. Kemudian Raj memerintahkan Emma untuk segera menuju bandara. Sementara itu di dalam rumah, Deb menerima telepon dari Kelly adiknya memberitahu jika ada berita pembunuhan di Hotel Royal Grand dan mengirimkan tautan berita tersebut padanya. Dan alangkah terkejutnya Deb ketika melihat korbannya adalah pria yang tadi malam sempat berbincang di bar bersama mereka. Deb yang panik lalu memberitahu Emma jika dalam berita tersebut polisi mencurigai sepasang pria dan wanita yang berbincang bersama korban yang tak lain adalah mereka. Deb yang yakin dia dan Emma bukanlah pelaku berencana menghubungi polisi lebih dulu sebelum polisi menemukan foto wajah dan identitas mereka. Namun karena kemarin hotel itu menggunakan identitas samaran, tentunya akan memperkuat motif jika mereka adalah pelaku pembunuhan tersebut. I mean, the names, the wig, the shots. Deb akhirnya mengurungkan niatnya dan sepakat dengan Emma menunggu polisi terlebih dahulu mendatanginya. Emma juga mengatakan jika besok dia harus melakukan penerbangan lokal untuk rapat dadakan dari kantornya. Meskipun sempat ditentang Deb karena Emma baru saja di rumah, namun akhirnya Deb mengizinkannya. Sorry, just be quick. Okay. Keesokan harinya setelah berpamitan pada kedua anaknya, Deb mengatakan jika dia akan menjemput Emma di bandara kedatangan domestik hari Senin saat Emma kembali. Sepeninggalan Emma, Deb terus memantau perkembangan berita pembunuhan Bob di media sosial. Polisi telah menemukan foto Deb dan Emma dari rekaman CCTV hotel dan tinggal menunggu waktu cepat atau lambat, polisi pasti akan menemukan identitasnya. Deb yang panik semakin dibuat gelisah ketika beberapa kali menghubungi Emma namun nomornya tak aktif. Bahkan saat di hari jadwal kedatangan Emma, ternyata Emma tak ada dalam daftar penerbangan lokal yang jadi tujuan keberangkatannya. No. Saat kembali ke parkiran, akhirnya apa yang ditakutkan Deb pun terjadi. Dua orang detektif dari NWD mendatangi Deb dan membawanya ke kantor. Mereka menginterogasi Deb dan menanyakan perihal Bob Kitterman yang tewas terbunuh di Hotel Royal Grand dan alasan Deb menggunakan nama samaran. Deb menceritakan sejujurnya bahwa dia baru kenal dengan Bob Kitterman dan menggunakan nama samaran adalah ide konyol bermain peran pura-pura saling tak mengenal dengan istrinya. Alasan itu tentu saja dianggap tak masuk akal oleh para detektif tersebut. We were playing a game, you know, like a kind of like a role play. It was just to spice things up a little bit, you know.
Tak lama kemudian seorang agen intelijen bernama Carver masuk dan memberitahu Depp bahwa istrinya bukanlah Emma Raven yang asli dan itu membuatnya terkejut. Orang yang menjadi istri Depp telah mencuri identitas seorang wanita yang meninggal 8 tahun yang lalu dan selama 7 tahun terakhir dia berhasil menjalani kehidupan palsunya. Depp diperlihatkan foto istrinya di Bandara Buenos Aires pada minggu yang lalu. Dan hal itu membuat Depp menyadari bahwa Emma telah berbohong padanya tentang Nebraska. Depp juga mengetahui identitas sebenarnya dari pria yang ditemuinya di bar, di mana dia adalah seorang pembunuh bayaran bernama Derek Warley, bukan Bob Kitterman. Depp semakin dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Raj bukanlah supervisor perusahaan tempat Emma bekerja, akan tetapi dia adalah orang yang mencari klien untuk pekerjaan Emma sebagai pembunuh bayaran. Depp juga mengetahui bahwa istrinya tersebut adalah Anna Farrell, pembunuh paling dicari di beberapa benua. It's not gonna be easy, Mr. Brackett, but wanted for contract killings across several countries. Pada awalnya Depp mengira itu hanyalah sebuah lelucon besar. Namun dia segera menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menanggapi topik tersebut dengan begitu serius. Depp segera kembali ke rumah dan mencari barang-barang rahasia milik Emma. Hingga akhirnya dia menemukan berangkas rahasia berisi wig, paspor palsu, dan senjata api. Setelah semua kebenaran mulai terungkap dan meskipun Depp mulai ragu untuk mempercayai istrinya, namun terlebih dahulu dia ingin berbicara dengan wanita yang dinikahinya tersebut sebelum mengambil keputusan karena dia begitu mencintai istrinya. Depp juga menolak upaya agen Carver untuk menggeledah rumah dan upaya agen tersebut untuk meyakinkan jika istrinya adalah seorang kriminal. Sementara itu di Berlin, beberapa orang anggota Sovereign telah membuntuti Emma yang sedang berusaha melarikan diri. Walaupun Emma telah berusaha mengecoh dan turun dari mobil Raj, namun mereka tetap mengikuti setiap langkahnya hingga akhirnya Emma berhasil melumpuhkan salah satunya. Walaupun berhasil kabur dari baku tembak dengan anggota Sovereign yang tersisa, namun Raj harus tewas setelah terkena tembakan. Shit! Raj, are you okay? Setelah kepergian polisi, Depp menghubungi setiap nomor di beberapa kartu nama yang dia temui dalam berangkas rahasia Emma, dan salah satu dari nomor tersebut berhasil terhubung. Yeah, I'm alone. How'd you get this number? Which was in a box of my wife's murder things. Emma menerima panggilan itu, dan Depp segera mengetahui jika Emma berada di Berlin dari nomor telepon tersebut. Depp yang ingin mendiskusikan masalah ini secara langsung mengabaikan larangan Emma untuk menyusulnya ke Berlin. This number, you're in Berlin. I'm coming to Berlin. We're gonna have a conversation. Do not come to Berlin. Do you hear me? You can't come here. Singkat cerita, Emma dan Depp akhirnya kembali bertemu di sebuah bar di Berlin. Emma akhirnya berterus terang tentang masa lalunya. Dia mengaku nama aslinya adalah Anna, dan sejak kecil dia telah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Ayahnya adalah seorang agen rahasia yang memutuskan untuk pensiun dini dan memulai bisnisnya sendiri. Sovereign adalah perusahaan keamanan swasta yang dibangun ayahnya bersama agen intelijen Queen Carver, wanita yang sama yang memperkenalkan pada Depp siapa sebenarnya Emma Carver. Carver membawa Anna bersamanya ketika ayahnya terbunuh. Anna telah diperkenalkan dengan kekerasan di usia muda dan dilatih untuk membunuh selama bertahun-tahun lamanya. Dia mempercayai setiap kata-kata yang diucapkan Carver dan yakin setiap tugas yang diberikan padanya saat itu adalah memberantas kejahatan dengan membunuh orang-orang yang jahat. Namun ketika beranjak dewasa, Anna mulai menyadari bahwa itu semua adalah kebohongan Carver. Hingga suatu hari dia bertemu Dev saat dia ada pekerjaan di Boston. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan ada orang yang benar-benar tulus menghargai dan memperhatikan dirinya. Dan sejak saat itulah, yang Anna inginkan hanyalah sebuah kehidupan yang normal. Meskipun setiap detail yang dia katakan tentang dirinya adalah kebohongan, namun Emma memohon agar Depp percaya bahwa perasaannya selama ini adalah cinta yang tulus. Dia melarikan diri ke Berlin untuk mendapatkan paspor Kanada untuk Dev dan anak-anak agar dapat memulai kehidupan mereka di tempat yang baru. Emma berjanji jika semua permasalahan dengan Sovereign selesai, maka dia tak ingin lagi menjadi pembunuh bayaran. Bahkan setelah mengetahui segala sesuatu tentang istrinya, Depp mengatakan bahwa dia tetap mencintai Emma.
Tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa anggota Sovereign datang dan mengepung mereka. Tanpa banyak bicara, anggota Sovereign langsung membius Emma dan membawa mereka. Ketika tersadar, Emma mengetahui bahwa Carver bukan hanya menculik dirinya dan Deb, tapi juga kedua anaknya. Carver menawarkan Anna kesempatan kedua untuk kembali bergabung bersama Sovereign. Dengan terpaksa, Anna pun bersedia, tapi dengan syarat Carver tak akan menyakiti anak-anaknya. Sepakat dengan hal tersebut, kemudian Carver menyuruh Anna menghabisi Deb, karena Deb adalah satu-satu hal yang akan menjadi penghalang kebersamaan Anna dan anak-anaknya dalam kelompok Sovereign. A walk in the woods. Now take him for a walk. There's always a sacrifice. Don't make me do this. Kemudian Anna membawa Deb ke dalam hutan. Dan ketika berjalan, Anna memberitahu Deb jika saat ini seorang sniper sedang mengawasi mereka. Sembari terus berjalan, Anna memikirkan rencana apa yang akan dia lakukan. Dan tiba-tiba, Anna menembak Deb hingga membuatnya tersungkur. Love you. Kemudian anggota Sovereign lainnya memastikan jika Deb memang telah benar-benar Emma habisi. Ketika wanita tersebut memeriksa tubuh Deb, Emma menyerangnya tepat ketika pohon menghalangi pandangan penembak jitu yang mengawasi mereka. Setelah Emma membunuh wanita tersebut, tak lama kemudian Deb kembali tersadar. Ternyata tembakan Emma tadi telah diposisikan di titik yang aman, sehingga tembakan itu hanya akan menyebabkan cedera yang ringan. Emma juga akhirnya berhasil menewaskan penembak jitu saat dia sedang mencari-cari sudut pandang keberadaan Emma. Emma dan Deb kemudian kembali menyelinap mendekati ke arah gedung tempat anak-anaknya dan Carver berada. Setelah menghabisi salah satu penjaga lainnya, Emma dan Deb berbagi tugas, di mana Deb menyelamatkan anak-anak, sementara Emma akan menghabisi Carver. The kids are back there in the guest house. It's a lot, but I need you right now. I need you to focus. I need you. Emma yang telah kembali ke gedung Sovereign, lagi-lagi harus berhadapan dengan anak buah Carver yang masih tersisa. Setelah cukup dibuat kesulitan, akhirnya Emma berhasil mengalahkan wanita tersebut. Singkat cerita, Carver yang berusaha melarikan diri dikejutkan dengan kehadiran Emma yang telah berada di sana. Setelah menembak Carver, Emma tak langsung menghabisinya karena Emma tahu dia telah menembak di tempat yang fatal. Maka perlahan Emma pergi menjauh, kembali ke gedung menjemput keluarga kecilnya. Emma membuktikan demi melindungi keluarganya, dia bahkan rela kehilangan nyawa. Go grab your jackets. Wyatt, put the game down. What's wrong with Carlo? Carlo's sleeping. We don't want to wake him. Bye, Carlo. Setelah menghabiskan beberapa hari yang melelahkan, Emma merasa lega melihat anak-anaknya selamat dan kembali menjadi keluarga normal seperti sebelumnya, dan film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.